Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Bank Kalsel menggelar media gathering di Yogyakarta dengan mengangkat tema Kejahatan Perbankan Digital, Lindungi Datamu, Amankan Uangmu di Aveta Hotel Malioboro dari 27 hingga 30 Juli 2023 dengan membawa puluhan insan media cetak, elektronik, online. Bank Kalsel menggelar media gathering di Yogyakarta dari 27 hingga 30 Juli 2023 dengan membawa puluhan insan media cetak, elektronik, online. Di hari pertama agenda tahunan Sarasehan Media Gathering, Bank Kalsel mengangkat tema Kejahatan Perbankan Digital, Lindungi Datamu, Amankan Uangmu, diselenggarakan di Aveta Hotel Malioboro, Baisukan Jumat 21 Juli 2023. Kegiatan untuk memperkuat sinergitas wan komunikasi yang berkelanjutan ini dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin, Direktur Operasional Bank Kalsel Ahmad Fatria Putra, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Darmansyah, PJS Kepala Divisi Sekretaris Bank Kalsel Sahrizky Kurniawan bersama staf di lingkungan Divisi Kesekretariatan Bank Kalsel. Alhamdulillah beliau tiba-tiba saja mengabarkan hal ini. Terima kasih kepada dan itu kami pikir sesuatu yang sehari-hari kita temui. Nah, ini yang membatasi akses kita ke data, ke sistem. Ini yang bila sudah terjadi akan meminta ganti waktu urusan kedua. Nah, ini tentunya contoh di salah satu bank itu sangat besar sekali dampaknya. Nah, kemudian kami pun sudah pernah mengalami hal ini dan pada cerita yang lain itu sudah alhamdulillah bisa diselesaikan berkat dukungan dari OJK dan Bank Indonesia. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan dari sekarang, ini sudah kami arahan Pak Darmansyah sudah menyurat ini Pak terkait dengan pengelolaan penanganan ransomware ini. Sudah beliau dari kami termasuk tahapan-tahapan untuk memperkuat sistem, punya SOP yang diperketat, dan itu insya Allah akan kami kawal bisa sesuai dengan arahan Bapak di tersebut. Sementara itu Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Darmansyah dalam pemaparannya menyatakan, sebagian warga yang menggunakan produk layanan keuangan masih belum memiliki pemahaman yang memadai akan produk layanan yang digunakan, sehingga menimbulkan resiko potensi warga menggunakan produk keuangan mengelola keuangan yang kada sesuai dengan semestinya. Akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyasar warga yang kurang terliterasi dengan melakukan berbagai modus penipuan penawaran jasa keuangan ilegal yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Menurut Darmansyah, kejahatan digital yang tengah marak dikenal dengan social engineering atau SOCENG adalah cara dalam mengelabui, memanipulasi pikiran korban untuk mendapatkan informasi berupa data pribadi atau akses yang diinginkan, karena teknik yang digunakan adalah manipulasi psikologis yang membuat korban senang atau panik hingga korban tanpa sadar akan menjawab atau mengikuti instruksi pelaku. Darmansyah menyatakan ada beberapa modus SOCENG yang perlu diwaspadai, yaitu phishing, pretexting, baiting, sniffing, termasuk scamming atau carding. Sudah banyak tahu tentang itu. Jadi ini sudah terjadi, sudah banyak makan korban. Ya, SOCENG itu. Kalau jenisnya kita lihat jenisnya ada yang phishing ya, menggunakan media palsu menyerupai media asli. Nah itu banyak tuh, ada yang seolah-olah websitenya itu website asli, padahal itu palsu. Teleponnya dari call center seperti asli, padahal itu palsu. WA, SMS-nya seperti asli, tapi itu palsu. Ada yang menggunakan media panggilan suara ya, itu teknik persuasif, seolah-olah ini minta kode OTP terus dikasih, tapi nggak tahu, ada yang tipu. Itu memang karena gap tadi, gap pemahaman tentang digital tadi. Ada yang terkait dengan binding ya, metode ini menawarkan hadiah dengan form, isi form dapat hadiah. Nanti kita lihat contoh-contohnya.
Direktur Utama Bankalsel Fahrudin Wetakoni Prima TV usai Sarasehan menyatakan Bankalsel berkomitmen merahasiakan dan menjaga keamanan data nasabah. Bahkan Bankalsel telah membentuk tim khusus dalam menangani kejahatan cyber dan bekerja sama dengan bubuhan hacker. Apa aja Pak yang dilakukan Bankalsel sesuai dengan tema tadi Pak? Kami melalui di bawah koordinasi Pak Dirov juga sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diarahkan oleh OJK dan sudah membentuk juga ke depan ya, kita akan membentuk unit khusus untuk penanganan kejahatan cyber itu juga. Kemarin kita juga tim tanggap cyber ini sudah kita siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu segera ini bisa berjalan dan ini di internal kami lagi digalakan untuk menangani termasuk juga sosialisasi. Insya Allah hari Selasa Pak ya, kita berbalangan dengan OJK juga menyampaikan hal yang sama. Termasuk mereka yang masih belum paham yang ada di desa-desa Pak? Ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak untuk keamanan cyber Bankalsel ada jaminan nggak untuk nasabah Pak? Kalau data mereka nggak akan bocor? Ya, kami tadi setiap aplikasi fitur baru itu sudah melalui namanya penetration test. Nah kita tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber Pak Rudi dari internal kita bahwa kita sudah meminta para hacker-hacker yang baik yang bisa kita kerjasama untuk mencoba melakukan akses masuk terhadap aplikasi kita dan sampai saat ini tidak bermasalah dan pada saat pengajuan izin ke OJK pun sudah bisa direkomendasikan untuk dijalankan. Menurut Fahrudin, kejahatan perbankan digital sudah sangat marak dan banyak memakan korban, hingga penting bagi warga untuk mengetahui pencegahan hingga melindungi data pribadi.